tidaklah berilmu sekalipun dia kelihatan ahli. Dan kemudian yang ketiga, akhlak terhadap alam semesta. Betapa banyaknya emas, nikel, tambang timah yang diambil, tidak ditimbun lagi, menjadi jurang-jurang yang menganga, yang diisi oleh nyamuk malaria. Kadang-kadang ada yang diisi dengan buaya dan makhluk-makhluk ular dan makhluk-makhluk berbisa lainnya, menimbulkan kerusakan kepada manusia dan berbalik kepada manusia itu sendiri. Yang melakukannya adalah manusia-manusia yang bertangan jahil, yang tidak bertanggung jawab. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, tanamkan pendidikan akhlak sejak dini terhadap anak-anak kita. Jangan dicabut akar akhlak itu. Kalau kita lihat pendidikan kita di era 10 tahun yang lalu, pendidikan agama hampir mau dihilangkan, digantikan dengan pendidikan budi pekerti. Untunglah ini katanya ada perubahan lagi. Pendidikan agama lebih diperhatikan, masalah akhlak lebih diperhatikan. Kalau tidak, kita bisa bermusuhan dengan anak kita sendiri. Dia cerdas tapi tidak berakhlak. Di dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu, di antara istri-istrimu, bisa mereka menjadi musuh bagi dirimu. Siapa maksudnya? Anak dan istri yang tidak berakhlak. Anak melawan kepada ayahnya, istri melawan kepada suaminya. Maka diingatkan, didiklah mereka dengan akhlak yang baik. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14 dan 15. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara anakmu, di antara istrimu, ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Karena itu dididiklah dengan baik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sebaliknya orang tua harus berakhlak pula terhadap anaknya. Jangan seperti kejadian di Bandung, seorang ayah yang membeli mobil baru, karena jalan berdesak-desakan ditinggalkan mobil barunya di rumah. Lalu anaknya yang berumur 3 tahun, anak perempuan, mengambil paku yang berkarat, membuat gambar di lantai tidak jelas kelihatannya, maka dia buatlah pada mobil ayahnya, kelihatan jelas. Maka dicoretnya lah sekeliling mobil yang baru itu. Ketika ayahnya pulang dari kantor, dia memekik, terkejut, siapa yang mencoret-coret mobil baru ini? Anaknya tanpa tahu kemarahan ayahnya, lalu dia melompat ke pangkuan ayahnya dan berkata, ayah, aku telah membuat gambar ayam, gambar kucing, gambar buku dan pena di mobil itu. Oh, kamu rupanya yang telah mencoretnya. Lalu diambilnya dahan kayu yang sederhana, tidak terlalu kecil, dipukulkan ke tangan anaknya sampai berdarah. Karena anak itu menjerit, diambil oleh sang pembantu, dibawa ke kamarnya, dan dia tidak dilihat-lihat lagi sampai 3 hari oleh ayah dan ibunya. Sepakat suami istri marah kepada anaknya tanpa dilihat. Maka pembantulah yang bersusah payah membawanya ke puskesmas. Setelah 3 hari dibawa ke puskesmas, dilihat tangan anak ini berdarah, rupanya terlambat mengobatinya. Dia terkena tetanus sampai ke tulang anaknya. Puskesmas tidak bisa
mengobatinya peralatan tidak cukup karena tetanus telah masuk virus itu ke dalam tulang anaknya. Lalu kemudian anak ini dibawa ke rumah Hasan Siddiqi, rumah sakit terbesar di kota Bandung. Apa yang terjadi? Tak ada jalan lain, anak tadi tangannya harus dipotong, diamputasi. Kalau tidak, nyawanya tidak bisa dipertahankan. Akhirnya kedua orang tua harus menandatangani dengan kata-kata, saya bersedia tangan anak saya diamputasi, dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah itu sang ibu pingsan, sang ayah pun pingsan, karena anaknya tidak lagi akan mempunyai tangan yang utuh sampai akhir hayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, anak kecil belum bisa menerima hukuman. Betapapun emosinya, peliharalah, didiklah dengan baik, jangan sampai dihukum, jangan sampai menyesal belakangan. Kaum muslimin yang berbahagia, ini rangkaian akhlak kita di dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat harus kita pelihara yang baik. Tahan emosi dan kendalikan diri dengan baik. Kalau kita mampu mengendalikan diri, itu baru namanya orang-orang yang bertakwa. Tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah. Bukan hanya bertakwa dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan dan perbuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar waskuruhu ala bisabihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak kepada Engkau, orang-orang yang berakhlak terhadap nabi-nabimu dan para ulama, dan orang-orang yang berakhlak terhadap alam semesta di lingkungannya. Karena itu ya Allah, beri petunjuklah kepada kami, berikan bimbingan kepada kami. Janganlah kami menjadi orang-orang yang tidak berakhlak, yang menyukai LGBT. Jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak, yang membenci yang namanya alkohol, narkoba, dan judi online. Jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak, yang sopan santun mendidik anak-anak kami,
jangan kami salah dalam menghukumnya, jangan kami salah di dalam mendidiknya. Tolonglah kami ya Allah. Saudara-saudara kami pun banyak yang menderita penderitaan yang bermacam-macam bentuknya, seperti di Palestina, Rohingya, di Uighur, di negara Cina. Banyak di antara umat Islam yang terzalimi. Bantulah kami ya Allah, kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah.